alasan pengen di Jogja kenapa sih, Fik? Banyak teman. Terus di Jakarta kan banyak juga, Fik. Ada memori. Memori. Iya. Di sini itu menghidupkan kembali ingatan. Jadi sudah berniat tinggal di Jogja ya. Padahal kamu sebenarnya seorang pengembara ya dalam kebudayaan ya, Fik. Iya. Di Bandung, pernah di dekat Borobudur itu Magelang yang saya dengar. Pawon. Pawon. Ya mungkin akan tinggal di sana. Oh gitu. Kenapa alasannya di Pawon tuh kenapa nggak di candi lain dekat candi gitu kan? Jadi yang saya ngobrol sama dia, kenapa pengen tinggal di Jogja itu karena memori. Ya, itu kan menyangkut alam bawah sadar bahwa perumusan berdirinya Republik Indonesia kan dirumuskannya di Jogja. Itu bicara nilai-nilai ya. Nah, singkat cerita setelah 80 tahun ya kan, nilai-nilai itu tidak berlaku, tidak berjalan dengan baik. Maka alam bawah sadarnya itu kan ada semacam tuntutan bagaimana untuk mengembalikan lagi, merumuskan tata ulang, the new dekonstruksi dan Bang. Dekonstruksi dan bukan dekonstruksi. Kalau dekonstruksi itu kan merekonstruksi lagi. Merekonstruksi bukan dekonstruksi. Ibarat kayak Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan sistemnya kan susunan batu. Jadi nggak masalah kalau misalnya gunung berapi meletus terus gempa runtuh. Toh bisa disusun kembali. Nah, itulah Indonesia. Makanya bangsa Indonesia itu daya tahannya tuh luar biasa kan. Ya, lihat luas gitu. Ibarat Borobudur udah runtuh, sama keturunannya yang susun lagi. Jadi sekarang itu semacam meruat Indonesia, ya kan? Dari yang nggak jelas menuju kembali lagi. Kembali lagi ke nilai-nilai, ketatanan nilai-nilai. Sampai sejauh itu ya Taufik pengen pulang ke Jogja, Fik ya? Apa memang nilai-nilai kita udah hancur, Fik? Jogja kan istimewa. Berarti nyaman. Berarti nyaman dan istimewa ya? Istimewa. Ya. Ya saya merasa punya teman loh, Fik, di sini ya. Tinggal di Jogja ya. Dadang juga nanti bolak-balik ada ya. Kalau kamu saya kira dan seperti kereta gaya baru malam. Jadi Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta lewat sini. Seharusnya 3 titik ya. Jakarta, Jogja, Bandung. Oke. Ya nanti pasti porosnya itu perjuangan ya. Sama dari zaman Belanda yang begitu. Surabaya juga dong. Nah, kalau Surabaya ini dia entitas kan pelabuhan kan. Lalu lintas ini aja perdagangannya. Tapi kalau perumusan ininya kayak Jogja kan jauh dari pelabuhan. Jadi ada Jogja, Bandung, ada waktu untuk merenung gitu. Kontemplasi. Kalau Semarang kan pelabuhan. Nggak ada waktu untuk merenung. Nah, merenungnya ya di Solo, di Jogja. Berpikirnya industri terus ya, Iya. dekat-dekat pelabuhan ya. Lintas perdagangan. Nah, begitu juga kenapa misalnya ya dalam dunia pendidikan lebih dikenal Malang. Kenapa bukan Surabaya? Karena Surabaya sehari-harinya sibuk. Jadi nggak ada kesempatan untuk merenung. Makanya imajinasi kampus itu kan banyak di Malang,
identik dengan inilah perenungan, nilai-nilai. Bukan berarti Surabaya terus Semarang jelek, enggak, memang harus begitu. Ya. Makanya ada ritual apa? Yang Parangkusumo itu. Larung bukan? Itu kan dulu lintas perdagangan itu sibuknya di pantai selatan. Makanya Jogja atau kota gede itu tempat perenungannya. Terus kenapa ada ritual apa Nyi Roro Kidul itu sebenarnya apa menyambut jalur internasional lah kalau bahasa sekarangnya kayak gitu. Nah mungkin kemudian setelah apa entah abad berapa gitu gunung berapi meletus, Berubah. sungainya dangkal kan. Dulunya itu dari pantai itu menjorok ke dalam, Bisa masuk ke bisa masuk. Bantul ya. Nah itu kemudian yang hidup kemudian zamannya Wali Songo tuh Demak, Pantai Utara. Nah makanya sebaiknya ada kan semacam ritual yang di Parangkusumo di Semarang, di Surabaya, karena Pantul. jadi nilai-nilai itu ya, nilai-nilai itu kan pikiran. Adapun pelabuhan itu tubuh, perkara tubuh untuk kebutuhan pangan apa segala macam kan, lalu lintas internasional. Lumbung. Iya, bumbu. Ya. Harusnya di Semarang juga ada semacam kayak gitu. Begitu juga di Pekalongan. Basis-basis sama ya. Apa Supaya nyambung antara nilai-nilai dengan kehidupan ini. antara merdeka dengan merdesa. Nah, merdeka itu bebas jiwanya, Merdesa. nilai-nilai kan, menyangkut nilai-nilai. Merdesa adalah tubuhnya. Pangan. Iya, cukup sandang pangan apa dan sebagainya itu. Adil, makmur, beradab. Nah kalau sekarang tidak ada, tidak makmur dan tidak beradab, Iya. masalah. Jadinya biadab. Tapi itu Ya nggak, Fik? itu menjadi ini Tapi juga. ketawa sih. Nah sekarang ini bukan beradab malah biadab ya? Republik ini. Bibi, Hah? biadab, paadab, mengadab. Kita berpikir rasional itu dijungkir balikkan. Iya. Ya tapi kan tidak mungkin bisa yang namanya pemikiran positif tetap positif. Iya. Yang- Tapi itu kan sebenarnya kan siklus itu. Dunia memang begitu. Ya. Nanti balik lagi. Jadi kembali ke itu tadi. Jadi sekarang merumuskan nilai-nilai lagi. Makanya di Jogja. Ya Di Jogja. ibaratnya kalau dalam pertanian itu ada siklus, pada saat siklus nanam, siklus apa penyiangan, Iya. terus kemudian panen. Nah. Nah ini siklus nanam lagi nih. Iya. Model kayak cara bercocok tanam sistem huma orang Baduy. Jadi orang Baduy itu kan selalu yang disebut ladang berpindah itu loh. Nanti di sebuah hutan dia menetap di situ komunitasnya ya kan, terus bercocok tanam. Nah, nutrisi yang di hutan itu kan ada daya tahannya Iya betul. 20 tahun. Nah, nanti hijrah lagi tuh. Hijrah ke hutan yang lain, ya kan? Terus gitu, nanti balik lagi. Ketemu lagi di Ketemu situ. lagi di situ karena nutrisinya sudah mencukupi lagi. Terus gitu. Iya. Tawaf. Tawaf. Makanya kalau kita ke Mekah itu ada tawaf. Sebenarnya- Kalau kita ke Borobudur ada tawaf juga. Itulah Ya itu filosofi, kehidupan. filosofinya. Ya itu kehidupan. Hidup itu ya begitu. Nah cuman masalah kita tawafnya kemana, Feb? Kita yang mau berbeteng itu ya satu surah itu kita tawaf. Ya? Ah, itu tawaf. Mumpung beteng. Ada juga sekarang tawaf medsos, dunia virtual. Justru lebih ini sekarang lebih memungkinkan untuk ini. Itu tawaf yang diefisiensikan. Tawaf pikiran. Jadi kalau kita bikin Zoom, ya kan, berputar tuh. Misalnya aktivis Prodem mengadakan Zoom, ya kan, ini langsung diskusi, wow, itu pikiran tuh jalan tuh, Jalan. wow, putar.
Sampai kita ngejar sendiri pikiran kita nggak bisa ya. Iya. Sampai terpondal-pondal. Gitu. Semuanya pakai rudal. Nah, lucunya di zaman udah maju sekarang kan Trump itu kan untuk kan di dalam tanda kutip dimenangkan oleh Elon Musk. Iya, Elon Musk. Ya kan? Karena dia punya jaringan ini kan, internet apa segala macam kan. Nah, tiba-tiba harusnya menguatkan bahwa untuk pendalaman di jaringan komunikasi. Tiba-tiba Trump maunya perang. Pakai lagi. Ya kan? Jadi Di mati internetnya rudalnya nggak bisa jalan tuh. mungkin tadinya setuju Trump nggak mau perang, tapi karena Amerika itu punya industri alat tempur, Alat wah perang. ini sisa nih nganggur nih, Elon Musk kurang ajar juga nih, nanti nggak ini dong, apa udah biayanya tinggi, ya kan nggak dipakai, ya kan, ya udah dipakai kan untuk menghabiskan sisa-sisa senjata.